Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. How are you today? Fine, and you? Fine. I'm fine too. Thanks for asking me. Okay, hari ini kita akan lanjut lagi untuk mata kuliah bahasa Inggris. Suara saya kedengaran tidak? Am I audible enough? Can you hear me? Yes, sir. Jadi bisa didengar dengan jelas ya? Yes, sir. Okay, thank you. So, today we are going to talk about a new topic, new learning topic, and but before that, I would like to ask you, what did we learn last week? Apa yang kita pelajari minggu lalu? Topik apa yang kita pelajari minggu lalu? Modal. Ya. Models. Share. Oke, semuanya langsung hafal ya. Nadila, models itu apa? What is models? Nadila, can you hear me? Yes, sir. Okay, what is models? Modal dalam bahasa Inggris, modal merupakan kata yang berfungsi untuk membantu kata kerja atau melengkapi verb. Okay, good. Saya mau tanya lagi ke Amirullah. Amirullah, are you there? Amirullah Dula. Amirullah, are you there? It looks like Amirullah is facing with problems with his network ya. Arianto. Yes, sir. Oke. Sebutkan contoh models. Dua saja, dua. Contoh katanya saja yang termasuk dalam models. Dua saja. Arianto. Here, Arianto. suaranya putus-putus, sir. Sebutkan contoh models. Dua, sebutkan dua contoh models. Dengar Arianto. Yes, sir. Oke, coba sebutkan. Dua. Mention two example of models. Sudah Arianto, kok lama? Tidak tahu, sir. Kenapa? Kenapa tidak tahu Arianto? Soalnya pertemuan kemarin saya tidak ada, sir. Lalu dengan kamu tidak ada, it means that you didn't learn anything? Dengan kamu tidak hadir kemarin, itu artinya kamu tidak belajar sama sekali. Padahal materinya sudah ada loh di Google Classroom. Belajar, sir, belajar. Oke, kalau begitu sebutkan dua saja contoh models. Kan ada banyak itu, ada puluhan. Betul kan Nadila? Dua saja. Coba buka file presentasi minggu lalu. Arianto. Bisa jawab kah Arianto? Halo Arianto.
Yes, sir. Ada bukan sih. Makanya saya selalu bilang di grup, kumpul, pelajari kembali materi yang sudah kita pelajari. Masa kalian tidak menyimak sih? Arianto, kamu kumpul tugas kah? Kumpul, sir. Oke, kalau begitu pelajari saja materinya. Saya mau tanya ke Delicia. Contoh modal can, could, will, would. Oke, cuma agak salah baca ya. Can, could, Could, will, would. will, would. Oke, itu L-nya tidak dibaca lagi ya. Dia bunyinya semu. Oke. So, we are going to see our today's presentation. Saya akan share screen dulu. Oke. Sudah bisa dilihat? Oke. Yes, sir. Yes, sir. Jadi saya harap semuanya perhatikan, catat poin-poin penting. Jangan sampai nanti saya tanya and you cannot answer my questions ya. Okay. So today we are going to talk about degree of comparison ya. I repeat, today we are going to talk about degree of comparison. Ada yang sudah paham apa itu degree of comparison? Pengertian dari degree of comparison. Degree of comparison ini adalah tingkat perbandingan. Jadi di dalam bahasa Inggris, kata sifat itu terbagi atas 3 tingkatan ya. Ada adjektif atau tingkat pertama, dan tingkat kedua, dan ketiga. Sama kalau dalam bahasa Indonesia, saya bilang besar, lebih besar, paling besar. Ya. Jadi remember, degree of comparison ini di dalam bahasa Inggris cuma digunakan untuk kata sifat, ya. Tingkat perbandingan, degree of comparison. Ingat. Arianto, degree of comparison itu apa artinya? Mau, sir. Suara saya kurang kedengaran. Saya jaringan tidak bagus, sir. Putus, sir. Jadi simak kembali ya. Perhatikan baik-baik. Arianto, kamu di situ ada pulpen dan ballpoint sama kertas atau buku untuk catat poin-poin penting. Pasti tidak ada kan? Nah, itu makanya kamu tidak menyimak dengan baik, tidak mengerti materi yang disampaikan kalau kamu tidak mencatat, kecuali kalau kamu ingat. Okay, I will continue. Jadi kadang-kadang kita bertanya-tanya, apa bahasa Inggrisnya lebih cepat? Nah, atau mungkin paling pintar. Kata perbandingan seperti kedua frasa tersebut dalam bahasa Inggris disebut dengan comparison atau degree of comparison. Ya. Jadi yang kata sifat yang awalannya ada lebih dan paling atau tercepat, terpintar, paling cepat, paling pintar itu semuanya degree of comparison. Oke, pada dasarnya degree of comparison merupakan kata sifat atau adjektif. Jadi degree of comparison itu berasal dari kata sifat, ya. Berasal dari kata sifat atau adjektif atau kata keterangan untuk menunjukkan perbandingan. Degree of comparison sering juga disebut sebagai comparative degrees. Jadi istilah lain dari degree of comparison ini adalah comparative degrees. Berdasarkan tingkat perbandingannya, degree of comparison dibagi menjadi 3 jenis, ya, yaitu positif, comparative, dan superlative. Ya, jadi ada 3. Ingat, positif,
comparative, dan superlatif. Ya, ada yang positif yang bentuk pertama, dan comparative itu yang lebih, superlatif itu yang paling. Ya, ingat ya, catat itu. Oke. You need to remember that degrees of comparison merupakan jenis perbandingan yang digunakan untuk membandingkan sesuatu dengan yang lain dengan menggunakan kata sifat untuk perbandingannya. Degrees of comparison berlaku untuk kata sifat dan kata keterangan dan tidak berlaku untuk kata benda dan kata kerja. Ya, jadi degree of comparison ini hanya dikhususkan untuk kata sifat saja dan tidak berlaku untuk kata benda dan kata kerja. It is only used in adjectives in English language. Oke, apa itu positive degree? Positive degree merupakan bentuk degree of comparison yang paling sederhana atau bentuk pertama ya. Itu yang positive degree. Tadi kan ada 3. Positive degree, comparative degree, dan superlative degree. Soalnya kamu sama sekali tidak perlu mengubah bentuk kata kerja atau kata keterangan yang kamu gunakan. Positive degree digunakan untuk menunjukkan bahwa kedua hal yang dibandingkan berada di level yang sama atau sebanding. Sederhananya, positive degree ini kalau dalam bahasa Indonesia disebut sama dengan atau bentuk pertama, ya. Oke. Positive degree. Untuk menunjukkan perbandingan dalam kalimat positive degree, gunakan kata S titik-titik S. Rumusnya seperti ini. Subject, verb, as adjective, kemudian adverb, kemudian tambah lagi S. Jadi titik-titik di tengah ini sebelum dan sesudah S itu diisi dengan adjective, ya. Contoh kalimatnya seperti ini. I am as tall as him. Saya sama tinggi dengan dia. I am as tall as him. Kemudian, I want to be as strong as my father. Saya ingin menjadi sekuat ayah saya. Jadi lihat ya, kalian lihat di sini. Kata S dan S ini di apa namanya di tengahnya itu ada kata sifat. Di sini ada tall, di sini ada strong, ya. Dan itu menunjukkan sama dengan. Kemudian contoh yang ketiga, you should practice English as often as you can. Kamu harus berlatih bahasa Inggris sesering yang kamu bisa. Jadi itu penggunaan S ya. Oke. Kalau misalnya Delisha bilang saya sama cantik dengan dia. Jadi Delisha bilang I am as beautiful as her. Saya sama cantiknya dengan dia. As beautiful as her, ya. Seperti itu. Oke, we move. Oke. Another example, you are beautiful girl. Nah, itu contohnya kalau positive degree. She's beautiful as her mother. Dia sama cantiknya dengan ibunya. My sister is no less smart than your sister. Saudara perempuan saya sama cerdasnya dengan saudara perempuanmu. Ya. Tuh, kalau positive degree. Jadi tidak ada perubahan dengan kata sifatnya ya. Oke. Lanjut. Kemudian yang kedua ada comparative degree. Comparative degree digunakan untuk membandingkan sesuatu yang memiliki sifat lebih dibandingkan hal lainnya ya. Saya tekankan sekali lagi, I repeat, comparative degree ini dia sifatnya lebih dibandingkan hal yang lainnya.
Dalam comparative degree, kata sifat atau kata keterangan ditambahkan ER atau ER di belakang kata sifatnya atau more. Bagaimana penggunaan ER atau more ini? Oke, kita akan bahas lebih lanjut. Imbuhan ER ini digunakan untuk kata dengan dua suku kata. Ya, kata sifat yang dia terdiri dari dua suku kata. Misalnya happy. Happy berubah menjadi happier. Atau big menjadi bigger. Sementara untuk kata dengan lebih dari dua suku kata, maka kita menggunakan more. Ingat, ER sama more ini dia sudah maknanya lebih. Jadi kalau ditambahkan di sebuah kata sifat, dia maknanya lebih. Jadi yang menggunakan more itu seperti beautiful, menjadi more beautiful. Atau expensive, menjadi more expensive. Setelah kata sifat atau kata keterangan, tambahkan kata than. Ya, jadi contohnya happier than, bigger than, more expensive than. Jadi ada than di belakangnya, ya. Jadi untuk comparative degree ini kita menggunakan than di belakangnya. Oke. Penggunaannya seperti ini. The formula of using comparative degree is just like this. Subject plus verb plus adjective yang di dalamnya ada imbuhan er atau more, kemudian ditambahkan than. Ya, kemudian ditambahkan than dan dilanjutkan dengan objek komplement atau keterangan. Oke, contohnya ini. Coba Maria Agnes baca yang contoh pertama. The blue house is smaller than the red house. Artinya? Rumah biru lebih kecil daripada rumah merah. Oke, thank you. Jadi itu penggunaannya, selalu menggunakan than. Nona Misi, contoh yang kedua. This sofa is more comfortable than that chair. Artinya? Sofa ini lebih nyaman daripada bangku itu. Oke, good. Selanjutnya, Albert. Yes, sir. Oke, contoh yang ketiga. Should Itu should. Saya kan sudah bilang dari kemarin LD itu kita tidak baca L-nya lagi, tapi langsung should. Should learn more Diligently. Next year. Artinya? Saya harus belajar lebih rajin lagi tahun depan. Oke, good. Jadi itu contohnya. Contoh yang lain. Saya mau yang baca Junita. Another example of comparative degree. Silakan Junita. Yes, sir. Of the two beds, this one is prettier. No. Yang ini yang pertama, please. Oh yes, sir, maaf. Please give me the smaller
of the two pieces. please give me the smaller of the two pieces of cake. Oke. Artinya, Silakan beri aku yang lebih kecil dari 2 potongan kue itu. oke. Jadi ingat ya, dia selalu menggunakan then. Franz. Yang kedua. So, of the two bags, this one is the prettier. Oke. Artinya, Artinya dari 2 tas itu yang satu ini yang ini lebih cantik. milik cantik. Oke. Maksudnya dari 2 tas itu yang satu ini lebih cantik. Terus terlalu Oke. kecil, Pak. Oke, thank you. Mujamir, yang ketiga. Hari Pak. Oke, baca. Of the two teachers. Of the two teacher, it's. Baca pelan-pelan saja. Ya Pak. Oke. Of the two teachers, Teachers. Teachers. Birches. Teachers. Birches. Princess. Princess lain lagi. Teachers. Birches. Huruf pertamanya itu T. Teachers. Pak. Birches. Sudah itu, Pak. Belum. Masih belum tepat. Teachers. Teacher. Dari kata teacher ya. Guru. Jadi ulang. Ya, Pak. Mujamir. Of the two teachers. Gitu. Of the two. Baca. Of the two teachers. Saya belum dengar kamu baca kalimat lengkapnya. Iya Pak. Ya. Of the two. Halo Mujamir. Ini kalimat berapa kata saja kamu belum selesai baca ini. Teachers. Baca. Baca lengkap, baca lengkap. Iya Pak. Ya. Cepat. Jangan lama. Gitu. Tidak usah ketawa Mujamir, cepat. Kita tidak akan lanjut ini sebelum kamu baca. Itu Sarwila sudah ketawa-ketawa lihat kamu itu. Lanjut Mujamir. Tidak usah dengar teman kamu yang ketawa di situ. Iya Pak. Nah, cepat lanjut. Of Saya hitung sampai 3 loh. Daripada saya keluarkan kamu dari kelas ini. Cepat. Iya Pak. Baca. Kenapa terlalu lama berhenti? Mujamir, of the two teachers, he is the Iya, more Pak. handsome. Ya, baca. Kenapa terlalu lama menghayal?
Cepat, cepat, cepat. Mujamir, kamu menghayal kah? Tidak, Pak. Lalu kenapa tidak bisa baca? Bisa, Pak. Nah, cepat, cepat, cepat. Saya hitung sampai 3. Kalau tidak, kamu saya kasih kick dari kelas ini. 1, Of 2, 3. Cepat. ya, Pak. Aduh, terlalu lama kamu membuang-buang waktu, Mujamir. Baca satu kalimat sepenggal ini saja, masa tidak bisa? Bisa, Cepat. Pak. Ini satu kalimat begini saja kamu sudah ambil waktu setengah jam. Cepat. Baca sepotong-sepotong saja dulu. Of the two teachers, begitu. Mujamir, bisa kah tidak? Aduh, terlalu lama. Saya kick saja kamu dari kelas ya. Terlalu ini, terlalu nanti kamu jadi beban. Bisa tidak kamu baca, Mujamir? Hei, Bisa baca, Pak. lalu kenapa? Baca cepat. Ya, Pak. Cepat, cepat, cepat. Aduh. Of 3 to 3 the more what's me. Handsome. Coba ulang, handsome. Handsome. Oke. Ah, Handsome. baca artinya. Artinya dari dua guru itu dia yang paling tampak. Oke. Tampak. Habis ini Mujamir, kamu kumur-kumur pakai air garam, terus senam mulut, senam gigi, senam bibir, biar tidak terlalu susah kamu membaca. Masa kalimat sepenggal itu saja terlalu susah? Kamu kenapa gugup? Oke, kita lanjut. Anggap saja itu tadi intermezzo ya. Oke. Comparative degree, tips for you. Untuk menguatkan pernyataan, kamu bisa menambahkan kata penguat seperti much, a lot, a bit, dan sebagainya di kalimat comparative degree ini. Contoh, I feel much better now. Saya merasa jauh lebih baik sekarang. Ya. We move to superlative degree. Jadi kita sudah membahas, we have learned about positive degree and then superlative degree, and the next level is superlative degree. Terakhir ada superlative degree. Disebut super karena superlative degree digunakan untuk menunjukkan hal yang paling. Ya, yang paling. Kalau comparative degree tadi digunakan untuk menunjukkan hal yang apa? Ada yang bisa jawab? Lebih. Bersifat lebih. Oke, itu siapa yang jawab? Nama? Vina Prenika Supi. Ya?
Fina Prienica Supisher. Okay, it means that you have given more attention than the others, ya. Memperhatikan. Oke. Kemudian kalau superlative degree ini dia maknanya lebih. Kalau superlative degree ini dia paling, ya. Oke. Superlative degree digunakan saat membicarakan 3 hal atau lebih. Sama seperti comparative degree, superlative degree ada 2 bentuk, ya. Ada yang ditambahkan est di belakangnya, ada yang ditambahkan most di depannya atau di awal kata. Aturannya pun masih sama dengan comparative degree. est digunakan untuk kata dengan 2 suku kata, sedangkan most digunakan untuk kata dengan 3 atau lebih suku kata. Ya, sebelum kata sifat atau kata keterangan superlatif, kita menggunakan the di depannya, artikel the. Ya. Jadi kalau tadi yang comparative degree dia menggunakan then, kalau superlatif dia menggunakan article the. Ya. We are going to look for the example of it. Ini rumusnya. Dia subjek tambah verb tambah the sebelum kata sifat. Ya. Kemudian est atau most. Kita lihat contohnya di sini. Yang pertama, I think Captain America is the most handsome Avengers, ya. Menurut saya Captain America merupakan Avengers yang paling tampan. Ya, dia menggunakan kata most di sini. Ya. Dia menggunakan kata most. Kemudian handsome. Dan dia menggunakan the. Oke. Kalimat yang kedua, Rakib. Yes, sir. Oke. Baca kalimat yang kedua. Rakib. Yes, sir. Oke, baca kalimat yang kedua yang Amanda. Amanda is the smart student in her class. Oke, artinya Amanda adalah murid terpandai di kelasnya. oke, jadi ingat the smartest, paling pandai. Oke. Contoh yang selanjutnya. Sarwila. Yes, sir. Oke. Ahmad runs the fastest of all the runners. Oke, artinya Ahmad larinya paling cepat di antara semua pelari. oke, good. Jadi the fastest, ya. Oke, jadi itu contoh-contohnya. Oke, another examples. Contoh yang lain. Astrid. Jennifer is the most beautiful girl in the university. Oke, artinya Jennifer adalah gadis yang paling cantik di universitas itu. oke, good. Nona Misi. Nona Misi, I cannot hear your voice. You haven't unmute your microphone. Okay. One of the biggest mall in the city is the Garden Mall. Oke. Artinya salah satu mall terbesar di kota ini adalah Garden Mall.
Oke, Gardenia Mall. Kalau the biggest mall in Ambon, what is the biggest mall in Ambon? MCM. MCM, oke. Jadi MCM is the biggest mall in this city, ya. Oke. Lanjut, Delicia. Kuwait is one of the biggest oil producer in the world. Kuwait adalah salah satunya memproduksi minyak yang paling besar di dunia. Oke, thank you, Delicia. Kemudian yang selanjutnya ada irregular dan irregular comparison. Jadi di dalam comparison juga kita mengenal yang namanya irregular degree of comparison. Jadi ada kata sifat yang tingkat perbandingannya itu tidak mengikuti aturan yang seperti kita bahas tadi. Ya, jadi ada beberapa kata sifat yang tidak mengikuti aturan itu. Mengapa dia tidak mengikuti aturan itu? Karena kata-kata yang dimaksud tidak menggunakan er atau est dan more dan most. Ya, ini pengecualian. Artinya perubahannya tidak berdasarkan pada jumlah suku kata pada kata tersebut. Oke, and these are the examples. Ini contohnya. Tingkat perbandingannya positif, comparative, superlative. Contohnya good. Nah, ini pasti kalian sudah sering lihat. Good. Bentuk comparative dari good lebih baik itu bukan gooder, tapi better. Sedangkan kalau superlative, all of you has already known, best, ya. Superlatif dari good itu best. Kemudian ada bad. Komparatifnya adalah worst. Kemudian superlatifnya itu worst. Kemudian ada far. Ada farther. Kemudian superlatifnya itu furthest. Ada little, less, dan least. Ya, itu beberapa contoh dari irregular degree of comparisons yang tidak mengikuti aturan yang berlaku. Oke. Sekarang kita masuk di contoh. Apa namanya? Contoh soal, exercises, latihan. And I would like to randomly point you. Saya akan tunjuk secara acak, ya. Yang pertama, Rizky Anissa, coba dijawab yang nomor 1. Arsi can walk. Ingat, sesuai aturan yang tadi, kalau dia 2 suku kata, pasti dia ditambahkan er atau est. Tapi kalau dia sudah lebih dari 2 suku kata, dia ditambahkan more atau most. Dan ingat penggunaan the itu digunakan untuk yang paling. Sedangkan then itu digunakan untuk comparative degree. Oke, Rizky Anissa silakan jawab yang nomor 1. Rizky Anissa, suara kamu terputus-putus. Suara kamu terputus-putus. Coba dijawab yang nomor 1. Halo Anissa. Aduh, sepertinya sinyalnya Anissa kurang baik ya. Rahmatia. Rahmatia. Halo? Semuanya kameranya on ya.
Oke. Ramatia, cepat jawab yang nomor 1 apa? Arsi. Arsip. Cepat, cepat, cepat. Marford. Arsi can will Marford that duty. Berarti Rahmatia Pulu tadi kurang memperhatikan. Ada yang lain? Arsi Ada, can sir. B, sir. Oke, yang benar itu seharusnya B. Further. Ingat, di sini kan sudah jelas ada then. Ya. Lihat, di sini sudah jelas-jelas ada kata then. Jadi pasti dia menggunakan comparative degree. Berarti dia further. Rahmatia, silahkan belajar ulang. Oke, sekarang nomor 2. B. Sabar, saya. Salma. Dibaca dulu kalimatnya. I hope. I hope tomorrow will be blah 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 than today. Oke. B. Wait, sir. Ya. B, sir. Oke, I hope tomorrow will be. B. Oke, good. Thank you. Jadi Salma sudah betul. Jawabannya itu adalah better, ya. Oke, kemudian nomor 3. Bentar ya. Yusran. Yes, sir. Oke. Yes, sir. Baca kalimatnya dulu, jangan langsung. The river runs as blah 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 is molasses in January. Oke. Yes, sir. Oke, slow. The river runs as. Oke, good. Thank you, Yusran. Sudah betul. Oke, selanjutnya number 4, Nadila. The modern wind turbine. Sabar, sir. The modern wind turbine works day. Ya. Easier. A. Iya. The more. Easier. Coba dipikir-pikir dulu. Ini sudah ada kata the di sini. B. Kalau sudah ada kata the itu berarti dia mengacu ke komparatif atau superlatif? Superlatif. Easier. Oke. Jadi kalau sudah ada kata the itu dia pasti mengacu ke superlatif. Jadi the modern wind turbine works the most efficiently. Oke. Number 5.
Number 5, saya mau yang jawab itu Agen. Halo Agen. Oh, Egen, sorry, saya kira Agen. Egen. Yes, sir. Okay. Please answer number 5. Aziz is the host among all his friends. Okay. B, sir. Okay. Aziz has the yakin. Are you sure? Okay, good. Jadi nomor 5 itu memang jawabannya B, biggest. Karena sudah ada the di sini. Aziz has the biggest house among all his friends. Ya. Okay. Number 6, Godelivia. Yes, sir. Okay. Asnat has no idea why he spoke blah blah blah. Jawabannya apa? Jawabannya apa, Godelivia? C, sir. C. Okay. Asnat has no idea why he spoke more gently. Bukan gentlier. Ingat, gently itu dia sudah lebih dari 2 suku kata. Jadi jawabannya itu adalah more gently. Ya. Oke. Lanjut ke Adin. Number 7. Alicia is as blah 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 as her sister. Oke. Jawabannya apa? Adin? A. A. Sure. Are you sure? Yes, sure. Yes, sure. Oke. Seharusnya jawabannya itu beautiful. Ini kan sudah ada SS. Berarti ini Adin kurang memperhatikan tadi. Seharusnya Elsa is as beautiful as her sister. Ini kan dia positive degree. Jadi as beautiful as her sister. Oke. Nomor 8. Markus. Markus. Ya, sir. Oke, silakan dijawab nomor 8. Dibaca dulu kalimatnya, Markus. If only Of only could. good only siding to know fit the hay place from its high blood toy To the campus. to the campus. Oke. Jawabannya A, B, atau C? Markus?
B, sir. Harusnya jawabannya itu A, easiest. Ini kan sudah ada the di depan. Jadi if only Cahyadin could find the easiest path from his house to the campus. Jadi seharusnya itu easiest. Ini kan sudah ada the di sini. It means that this sentence use superlative degree. Ya. Belajar lagi, Markus. Ya. Nomor 9. Vina. Kenapa angkat tangan, Maria? Yes, sir. The man treated his stepchildren, blah, 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 then animals. C. Okay, very good. Ya, the man treated his stepchildren worse than animals. Jadi ada than di sini. Berarti dia menunjukkan degree apa, Vina? Comparative degree. Comparative degree. Oke. Yang terakhir. Oh, yang terakhir ini sudah ada jawabannya nih. Oke. Number 10 itu your spicy bakso is hotter than mine. Dia menggunakan hotter di sini karena apa namanya? Di sini sudah ada kata than. It means that this sentence use comparative degree, ya. Okay. So this is the last slide of the presentation for today. Ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin disampaikan mengenai materi hari ini? Ada yang ingin ditanyakan tentang materi hari ini? Kalau begitu saya yang bertanya. Sarwila. Yes, sir. Oke, Sarwila. Tingkatan pertama untuk apa namanya degree of comparison disebut? Apa? Kan ada 3 tingkatan itu. Yang pertama disebut apa, Sarwila? Positive degree, sir. Oke, positive degree. Ya, lihat kembali catatannya. Albert, tingkatan yang kedua disebut dengan? Yes, sir. Tingkatan kedua disebut dengan apa? Degree of comparison. No. Yang kedua kan positive degree. Kemudian yang kedua apa setelah positive degree? Oh, positive degree. Tingkatan yang kedua, Albert. Tingkatan yang kedua disebut apa, Albert? Kan ada apa namanya? The first is positive degree. Kemudian yang kedua ada titik-titik degree. Kemudian yang paling itu bla 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 degree. Yang kedua namanya apa, Albert? Bentuk degree.
Yang kedua itu comparative degree. Ya. Jadi yang pertama positive degree, kemudian ada apa namanya? Comparative degree, dan yang ketiga ya superlative degree. Jadi ada yang positif. Ya, comparative degree. Itu bacanya degree, Albert. Degree, bukan digger. Degree. Ulang coba Albert, degree. Degree. Oke. Oke, ada yang lain yang ingin ditanyakan? Do you have any other questions? Jadi untuk mengetahui apa namanya, untuk lebih menguasai materi-materi tentang topik tentang degree of comparison in English language, kalian harus menguasai yang namanya yang namanya kata sifat atau adjectives in English language. Karena bentukannya itu berasal dari kata sifat, ya. So you have to learn more about adjective in English language. Okay. So if you don't have any questions for today, for our topic for today, I hope you learn again about our topic for today after this meeting. Ya, saya harap kalian pelajari kembali, baca kembali materinya mengenai topik kita hari ini. Ketua kelas A dan ketua kelas B silahkan dicatat nama-nama yang tidak hadir hari ini, kemudian dikirimkan ke saya habis ini. Ketua kelas A dan B mana? Yes, sir. Oke, kirim ke saya habis ini. Oke, so thank you semuanya untuk kehadirannya hari ini. Thank you for your nice attention. Thank you for your presence. Saya harap yang hadir hari ini hadir terus untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya, ya. Oke, jadi if you don't have any questions, I think our class for today is ending for now. Pertemuan kita cukup sampai di sini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan I hope you guys always happy, ya. Jangan lupa bahagia. Okay, thank you and see you next meeting. Bye. Bye, sir. Bye, sir.